Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullah. Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa? Nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Ap Soalnya pengennya itu nggak dikasih tahu namanya gitu. Ya udah, nama samaran berarti Mbak, tapi Mbak tinggalnya di Madura ya? Iya, Oke. iya di Madura. Oke, saya mau tanya Mbak, pertama kali Mbak lihat video saya kapan ya? Tahun berapa? Pertama kali lihat channelnya Pak Ustadz itu di YouTube kira-kira tahun 17 pertengahan tahun 2017 Pak Ustadz. Pertengahan saya aja bikin video 2018 awal mulanya. Oh iya, 2018 pertengahan, insya Oh Allah gitu, kayak iya gitu. iya. Oh iya benar, Saya 2018 bikin video pertengahan YouTube kalau awal mula sekali Januari 2018. Jadi kalau nonton video saya iya 2017 nggak mungkin. pertengahan 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 2018 ya. 2018 ya. Oke, Kak, kalau sebelum yang beli mobilnya itu 2017 pertengahan ya benar. tapi sudah bisa beli mobil 2017. Iya, awalnya kan saya sering nonton Pak Ustadz Yusuf Mansur di acara Antv Wisata Hati kan Pak Ustadz. Ya, oh, berarti sudah mengamalkan selawat jauh-jauh sebelumnya ya. Iya, pas waktu saya nikah pertama kalinya gitu. Tapi nggak banyak, Pak Ustadz. Waktu Habis itu, sholat waktu itu subuh. berapa diamalkan? Hah? Waktu itu berapa banyak sehari-hari diamalkan? Nggak banyak sih. Waktu itu kan belum kenal Pak Ustadz. Kalau sholawat itu harus yang banyak gitu. Cuman habis sholat 100, tapi sholawat Nabi Pak Ustadz. Tapi ada amalan-amalan lainnya gitu. Oke, Kalau habis sholat itu banyak ya. saya mau tahu gimana ceritanya bisa beli mobil waktu itu. Boleh dong diceritain dikit? Gini, iya. Gini Pak Ustadz. Kan kerjaan saya gini kan seorang penjahit biasa Pak Ustadz, tapi kalau ada orderan gitu kan ambil barangnya ke Surabaya. Saya Oke, itu pakai sepeda sepeda motor gitu kan, pakai ya, pakai motor kan. Bapak saya bilang gini, nak, kalau ada hasil dikit-dikit ditabungin, kasihan kan punya anak kecil bolak-balik Surabaya, kalau ada yang order ya Pak, ya. bismillahin aja, bantu doa biar cepat beli mobil kan gitu Pak Ustadz ya. Heeh. Terus saya lihat di itu di wisata Hati Antv itu ada Pak Ustadz Yusuf Mansur yang ngasih tahu kalau apa-apa disolawatin, pengen hajatnya cepat terkabul gitu disolawatin aja gitu kan ya. Ya. Ya terus saya ngamalin itu Pak Ustadz, habis habis sholat itu baca istighfar dulu, baca astagfirullahaladzim, terus 100 kan, baca sholawat Nabi 100, Mhm. terus baca la haula wala quwata illa billah 100, terus 100-nya lagi baca ya Roni ya Fatah ya, oh ya ya Fatah ya Razak ya ya Kafi ya Roni kan gitu kan ya. Ya, heeh, heeh. Saya baca. Terus kalau sholat tahajud itu baca baca sholawat Jibril, nggak tahu Mhm. berapa gitu. Pokoknya sampai adzan aja. Habis adzan kan sholat fajar dulu, Pak Ustadz. Habis sholat sunat fajar itu lagi nunggu lagi pas nyambung ke sholat subuhnya saya baca ini sholat baca tasbih dulu, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah gitu kan Pak Ustadz ya, Oke. 100. Terus habis itu baca la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum gitu kan 100. Terus Mhm. habis itu sholat subuh baru baca ini lagi istighfar, salawat Nabi, la haula wala quwata illa billah ya kafi ya ghani gitu Pak Ustadz, ya fatah ya razak ya kafi ya ghani itu 100 Pak Ustadz. Baru baca Quran kayak Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulku gitu Pak Ustadz. Terus ya itu kalau yang Ar-Rahman, Al-Mulku sama Yasin, Ar-Rahman itu bacanya habis maulid cuma sama subuh gitu. Oke. Tapi kalau kemana-mana itu baca sholawat Ustaz di mobil di motor gitu. Tapi saya keinget ceramahnya Pak Ustadz Yusuf itu kalau pengen apa-apa baca sholawat. Kebetulan saya pas
lagi mau ke Surabaya itu hujan Pak Ustadz. Nah, Saya ingat sama ceramahnya Pak Ustadz Yusuf, kalau Mansur pengen hajatnya terkabul gitu. Kalau lagi naik motor pengen beli mobil, diselawatin. eh ya diselawati, jangan berhenti, terusin aja, hujan-hujanan nggak apa-apa lah. Kebetulan hujan Pak Ustadz, saya bawa anak saya yang masih umur 1 tahun. Itu Jadi kena, basah-basahan dong. Jadi ya, basah dong di jalan. Bismillah. iya, iya di jalan. Tapi jas hujan saya itu dibuka Pak Ustadz. Saya selimutin ke anak saya doang gitu. Nah, terus Kebetulan gimana akhirnya bisa ya beli ada, mobilnya? iya itu diselawatin. Ada mobil lewat, kebetulan mobilnya itu di belakangnya ada persis nama kayak anak saya itu yang digendong Pak Ustadz. Namanya kan Farel anak saya ya. Ya, Lah, ada mobil lewat, kebetulan namanya sama kayak anak saya. Oh, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil. Saya tak kasih nama juga kayak mobil yang lewat tadi gitu kan Pak Ustadz ya. Terus Oke. saya sholawatin terus Pak Ustadz. Habis itu kan saya pulangnya bilang sama bapak, habis pulang dari Surabaya, tadi Pak saya di jalan hujan, kan nangis bapak, kan cerita ya, mana sambil gendong anak dari Surabaya ke Madura aja Pak Ustadz 3 jam kan kalau naik motor itu. Aha. Terus bapak itu cerita gini-gini, bapak itu kayak terharu bilang gini aja nak, kamu punya tabungan berapa gitu. Waduh Pak, boro-boro mau beli mobil paling tabungannya berapa cuman gitu kan ya. Ya. Ternyata dikasih sama ibu, udah saya punya tabungan ini gitu. Dikumpulkan Pak Ustadz sama tabungan saya, besok harinya itu Ibu ibu ada punya uang tabungan berapa? Ibu tabungan berapa punya ibu? 70 Pak Ustadz, sama yang punyanya ibu 70. Enggak, Mobilnya kan ibunya seharga Mbak, 132. Mbak kan Mbak punya ibu berapa tadi? Iya, 30 Pak Ustadz, 30 juta. Mbak sendiri punya berapa? 40. Jadi 40. digabungkan jadi 70 ya. Iya, 70. Terus ada seminggu gitu, ya Allah gimana caranya mau beli mobil. Udah saya istighfar, saya sholawatin aja ya sampai seminggu itu. Bismillah. Saya pura-pura gini sama suami tuh, ya. Mau ikut nggak ke Surabaya lagi. Mau ngapain gitu. Ada yang pesan gorden. Enggak, mau ke showroom gitu kan ya. Berangkat mau ke showroom gitu. Saya yakin aja inget ke Showroom mobil. ceramahnya Pak Ustadz. Ya. Iya, ke showroom mobil gitu. Yang penting Allah dulu, Allah lagi, Allah terus terus gitu kan. ya. Oke. Iya. Saya terus suami saya itu bilang gini, udah mah kalau ke showroom itu lebih jauh mah dari yang kalau kita pulangkan, mama naik bus saja sama kakak gitu kan. Oh sama adik, kakak sama ayah gitu. Terus anak saya yang lebih tua itu sama ayahnya naik motor ke Surabaya, sedangkan naik bus kan. Di bus itu saya sholawatin, tapi uangnya saya yang bawa di tas Pak Ustadz gitu. Oke, kan masih kurang tuh. 70 juta kan masih kurang, Bu. Iya, tapi ini masih lihat-lihat dulu Pak Ustadz. Oh gitu ya, oke. Nggak mau beli. Terus ya. sampai di showroom? Tapi saya bawa Sampai di showroom apa yang terjadi? Sampai di showroom apa? Tapi saya bawa uang 5 juta Pak Ustadz, yang berangkatnya bawa uang 5 juta. Nyampe ke showroom bingung Pak Ustadz mau cari mobil yang kayak apa gitu kan. Mau cari mobil yang kayak apa, ini mahal-mahal semua, bingung Pak Ustadz. Terus anak saya itu yang pertama itu bilang gini, mah beli yang merah aja mah gitu. Oh, kakak pengen mobil yang merah ya, yang mana? Terus dihampiri Pak Ustadz, dilus-lus mobilnya, di pintunya juga diliatin Pak Ustadz. Kakak pengen kayak gini ya, udah saya selawatin Pak Ustadz. Bilang gini, ada yang kan ya, ada yang penjaganya di situ, tukang jaganya. Mas, kalau yang ini berapa? Nih Bu, katanya udah ada harganya Bu yang di depan.
ini bagus Bu, tangan pertama gitu kan ya. Ini Berapa ada harganya di situ berapa waktu itu? Tertera 132, 132 132. juta. Oke, terus gimana? 132. Oh gini aja Mas ya, saya tetap jadiin mobil ini gimana kalau saya kasih panjer, kasih DP gitu kan. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, boleh boleh kurang nggak Mas harganya, bisa nego katanya. Gini aja, Ibu telepon ke atasan saya, ke bos saya. Ternyata di telepon nggak bisa kurang Pak Ustadz, harganya emang segitu katanya gitu. Oke. Nah, saya pulang aja, saya kasih DP-nya. Bismillah nak ya, mudah-mudahan ada rezeki. Pak, saya jadiin aja ini, ada DP 5 juta, beraniin aja Pak Ustadz. Udah, gitu pekan pulang. Nekat ya? Pulang. Iya, pulang Pak Ustadz. Mah, dapat dari mana kurangnya katanya suami saya. Udahlah ya, bismillah aja ya. Yang penting saya niat ibadah, punya mobil, siapa aja boleh pinjam. Entah orang sakit, mau lahiran atau gimana, pokoknya boleh pinjam lah gitu kan. Ya bismillah mah gitu. Udah pulangnya itu Pak Ustadz naik motor, nggak naik bus lagi gitu. Udah besoknya lagi udah 2 hari gitu. Ditelepon sama showroomnya, Bu, ini gimana Bu? Iya Pak, insya Allah saya ke situ 3 hari lagi gitu. Padahal uangnya belum dapat. Padahal belum 3 hari lagi itu belum tahu dari mana itu gitu. Iya, belum tahu dari mana. Dari situ kan. Terus gimana akhirnya? Ada ponaan tuh, ternyata ada Oke, terus? Halo? Saya ke sini. Halo? Oh, saya ke Surabaya. Ya, halo Pak Ustadz. Tadi putus-putus. Ponaannya datang ke rumah, terus gimana? Iya, sama suaminya itu bilang gini, kemarin lusa saya ke sini kok nggak ada katanya. Nah gitu, terus? Ya, saya ke Surabaya, ngapain katanya. Ngapain katanya, terus? Iya, katanya. Katanya jalan aja gitu. Mungkin ada ada orang yang pesan gorden gitu. Nggak ada, cuma jalan aja. Oh ini katanya, bukannya ini dulu ayahnya Farel bilang kalau pengen beli mobil. Nah iya, pengen, tapi uangnya itu dari belum ada. Nah, kan? Iya, belum ada gitu kan. Terus ponakan itu bilang gini, kamu punya tabungan berapa kalau pengen mau beli mobil? Ya udah, nggak apa-apa, saya kasih pinjem beneran gitu. Beneran punya uang berapa? Punya 70, kamu pengen yang kayak apa? Nggak tahu si Farel kemarin maaf ya, kemarin ke showroom gitu kan, ke cerita ke ponakan itu. Oh ternyata udah dari showroom, udah ketawa Pak Ustadz, ketawa. Iya itu berangkat nggak bawa uang, cuma ngotot, maaf beli ini aja mah. Itu berapa harganya katanya? 132. Kamu punya tabungan berapa? 70. Udah saya kasihin pinjem aja gitu Pak Ustadz. Dikasih Ustadz, dikasih sisanya pinjem itu masih ada sisa. Iya dikasih pinjem. Katanya kalau udah ada uangnya baru kapan aja baru udah ini kasihan. Jadi saja ke saya. ponakannya menjamin berapa? Waktu itu minjemin 60 berapa? 63 mungkin. Ya, Oke. 63 Pak Ustadz. Jadi 3 hari kemudian langsung dilunasin itu motor ya? Iya. Terus berangkat ke Surabaya dilunasin Pak Ustadz. Udah pulangnya. Terus mobilnya? Girang kan? Pulangnya udah bisa bawa mobil belum? Iya, udah. Kan belum keluar anunya. Kan Apanya surat-suratnya udah keluar langsung semua? Iya, udah suratnya itu udah ditungguin Pak Ustadz sampai setengah hari, kan berangkatnya pagi ya. Ditungguin sampai jam berapa? Jam 4 paling Ustadz. Oh baru gitu. Pulang tengah malam itu. Iya, itu ditungguin di showroom itu. Mbak langsung nyetir sendiri langsung? Suami saya Pak Ustadz, kan sebelumnya itu uminya. Ya, uminya kan pernah bisa nyetir sendiri. Habis itu Pak Ustadz saya nggak punya tabungan sama sekali Pak Ustadz, udah kerasa gimana jadi orang yang nggak punya uang, nggak punya pegangan gitu Pak Ustadz. Terus lah gini Pak
Ustadz, ibu saya tuh sakit-sakitan, saya nggak punya uang tabungan atau gimana ya. Terus mobil saya digadain Pak Ustadz, gitu, digadain sampai berapa untuk berobatnya ibu ya. Tapi itu udah lunas sama ponaan itu. Oh, yang sama ponakan udah lunas utangnya, nggak ada utang lagi ya? Iya, iya, tapi selang berapa hari orderan banyak terus Pak Ustadz, sampai 40 hari paling Pak. 40 hari setelah beli mobil itu, Iya. selama 40 hari orderan membludak gitu. Iya. Halo? Alhamdulillah bisa Itu bayar langsung utang. langsung Iya, bayar iya, utang halo. sama, jadi dari hasil itu langsung bisa bayar utang Iya. sama ponakan ya? Iya, sama ponaan Pak Ustadz. Alhamdulillah ada satu orang 3 juta hasilnya Pak Ustadz, satu orang lagi 4 juta, pokoknya gitu terus Pak Ustadz. Habis itu bayar utang, nggak punya pegangan uang lagi, ibu sakit, mertua sakit gitu, jadi nggak ada pilihan lagi. Itulah salahnya saya Pak Ustadz, salahnya saya nggak ingat ceramahnya Pak Ustadz Yusuf, kalau Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Saya bingung waktu itu Pak Ustadz, saya gadain mobil ke bank. Itulah salahnya saya Pak Ustadz. Jadi mobil itu sekarang udah nggak ada lagi? Masih ada mobilnya? Masih ada Pak Ustadz, masih ada. Nah, terus gimana akhirnya? Digadaikan Iya, terus bisa digadaikan itu sampai tahun 2009 bisa bayar Halo? 600 berapa? Halo? Ya, halo. Tadi digadaikan Ya, sampai tahun berapa digadaikan? Nah, Halo? Putus-putus loh, Mbak. Iya, halo Pak Ustadz. Tadi ya, digadaikan sampai tahun berapa? Sampai 2021 Pak Ustadz. Oke, tapi udah bisa dilunasin kapan? Iya. Kapan dilunasin? Baru dilunasin Pak Ustadz, sama ponaan saya yang baru itu, yang minjemin uang itu Pak Ustadz, dilunasin sama yang itu juga sebesar 32 juta. Tapi Mbak nggak ngutang sama dia lagi? Itu dia lunasin itu? Nggak pernah ngutang. Saya pengennya mau jual Pak Ustadz mobilnya gitu. Nggak, maksud saya sebelumnya kan itu, halo ya, dengar kan ya, yang punya mobil kan Mbak yang menggadaikan. Kenapa kenapa ponaan yang bayar? Kan berarti Mbak ngutang sama dia dong. Enggak, gini Pak Ustadz ceritanya. Saya itu doa, ya Allah gimana caranya keluar dari lingkaran riba. Saya pengen gitu kan ya, pengen lunas dari riba gitu kan. Kebetulan ponan saya itu punya rezeki Pak Ustadz, proyeknya keluar, beli Pajero dia Pak Ustadz, beli Pajero. Anaknya yang pertama itu kuliah gitu. Ternyata Pajeronya itu nggak cocok sama anaknya itu. Bilangnya gini kan, waktu saya main ke rumahnya, apa Bu gitu kan, bilangnya ibu, apa Bu, kebesaran kalau Pajero tuh masuk ke kampus gitu. Nggak gaul katanya, bilang gitu. Saya pengen yang kayak punyanya tante gitu, yang kecil gitu ya. Yang kecil gitu, kayak punyanya tante gitu. Saya cuma bilang gini, ya udah pakai aja kalau emang cocok gitu kan. Terus dia bilang sama ibunya, Bu, katanya tante suruh pakai gitu kan, suruh pakai gitu. Ya udah pakai aja gitu. Terus ibunya bilang kayak gini, gimana kalau dijual gitu kan ya. Si pokonaan itu, gimana kalau dijual sih ya aja, tapi anak-anak mau gimana kalau mau ke Surabaya atau gimana, mau pakai apa gitu. Sebenarnya saya tuh punya hutang di bank, pengen jual sih, tapi mau pakai apa nanti anak. Oh gini aja katanya, gini aja ya, saya lunasin tunggu di bank katanya, asalkan nanti kalau anak saya mau pakai kasih aja gitu. Udah Pak Ustadz waktu itu kayak mau nangis aja, bingung. Cuma dikasih minjem anaknya cuma dikasih minjem aja kan, tapi dia melunasin utang kita gitu. Iya, bilang gitu. Gini aja, saya tak lunasin aja katanya, tak lunasin aja asal
anak saya kalau mau pakai ke kampus kan nggak masuk tiap hari kalau sekarang kan Pak Ustadz ya. Iya. Kalau mau masuk kasih pinjam aja ya Allah gitu. Syukur Pak Ustadz, alhamdulillah gitu. Mana ekonomi kalau sekarang lagi seret kan Pak Ustadz. Orderan juga sepi ya, orderan juga sepi gitu Pak Ustadz. Oke. Kalau yang Halo. ya Setelah Mbak, itu kan tadi kejadiannya sebelum melihat video saya toh. Nah, setelah mengenal video Iya. saya, Iya. kejadian apa yang Mbak rasain? Yang paling dahsyat seperti apa? Lah iya Pak Ustadz, gini Pak Ustadz, kan pertengahan 2018 itu saya lihat di YouTube Pak Ustadz karena saya terbeban sama hutang yang di bank itu Pak Ustadz, ingin keluar gitu kan, yang pengen lunas gitu kan ya. Ya. Ternyata saya lihat di YouTube-nya Pak Ustadz itu dianjurkan suruh baca sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Udah Pak Ustadz saya baca kadang sehari 10.000 gitu, kadang 8.000 kan saya sambil kerja Pak Ustadz, 10.000 kadang lebih gitu Pak Ustadz. Ya. Lagi saya lagi kesusahan itu Pak Ustadz kan tabungan Halo. saya Halo? juga lagi Halo? mengalami musibah ibu bapak. Halo? Ya halo. Tadi Ya halo Pak Ustadz. terputus lagi katanya. Tadi saya lagi kesusahan, tabungan Ya, apa? Tabungan apa? Lagi kesusahan terus ngapain? Iya Pak Ustadz. Lagi habis itu kan ibu saya meninggal Pak Ustadz, udah tabungan nggak ada semua Pak Ustadz. Oke. Lagi nggak pegang uang gitu kan ya. Saya masih ingat Pak Ustadz, kan tiap minggu saya punya arisan 200.000 belum dapat Pak Ustadz, belum dapat. Waktu itu seminggu sebelum dapat arisan itu saya cuma pegang uang 204.000 Pak Ustadz, 204.000. Iya. Terus? Pas hari Kamis kan arisannya itu per hari Sabtu Pak Ustadz, per Yeah. hari Sabtu. Hari Kamisnya itu saya cuman punya uang 204.000. Ya Allah, ini 200-nya untuk hari Sabtu kan arisan, sedangkan 4.000-nya mana uang sakunya anak untuk sekolah gitu kan Pak Ustadz. Oke. Saya masih ingat betul Pak Ustadz, waktu itu kan anak saya yang pertama itu anaknya penurut Pak Ustadz. Iya. Gini, nak, bilang gini kan sama anak saya, nak, ini mama punya uang 4.000, gimana? Kan dia kalau berangkat sekolah uang sakunya 2.000 rupiah Pak Ustadz, minta setiap hari kayak gitu 2.000 rupiah. Oke. Ya nak, ini uang sakunya, bilang gini kan Pak Ustadz ya ke anak saya yang pertama itu. Ya. Mama kan punya uang 4.000 kata anak saya itu Pak Ustadz. Ya. Gini aja mah, ditukar aja, yang untuk saya 1.000, untuk mama yang 3.000 gitu kan. Terus? Udah kayak gitu dia berangkat sekolah Pak Ustadz. Berangkat sekolah, datang sekolah itu bilang gini saya Pak Ustadz, nak, kan barusan udah tahu Nak Farel, mama cuman pegang uang 3.000, udah mending nggak usah keluar rumah aja, tiduran gitu kan ya. Yeah. Tiduran sambil baca sholawat gitu kan. Udah tiduran lah Pak Ustadz, saya bertiga sama adiknya sama anak saya yang pertama itu baca sholawat, saya ketiduran Pak Ustadz. Oke. Ketiduran anak saya yang dua itu hilang, ternyata main ke rumahnya tetangga. Oke. Saya bangun, buka pintu gitu, anak saya ternyata ada di depan pintu, nangis Pak Ustadz sambil selonjoran kakinya gitu. Loh kok nangis? Apa kata mama tadi gitu kan? Iya nggak boleh keluar, Ma. Iya makanya nggak boleh keluar, kenapa nangis gitu? Ma, saya pengen es krim, bilang gitu Pak Ustadz. Kalau pas ingat itu saya nggak gimana Pak Ustadz ya, nggak tega. Iya. Mana ada orang tua yang nggak punya uang, anaknya minta apa-apa nggak bisa Pak Ustadz. Saya masih ingat itu. Anak saya bilang gini Pak Ustadz, Ma, saya pengen es krim, anak. Barusan anak tetangga beli es krim, katanya berapa nak itu? 4.000. Sedangkan uangnya mama tinggal 3.000. Kalau beli sama adik kan 8.000 mah gitu kan ya. Iya. Udah nak, masuk aja gitu kan.
masuk aja. Terus saya eh, apa ya, saya bacain sholawat sama adiknya itu, baca sholawat aja nak, saya bacain sholawat di ubun-ubunnya. Habis baca sholawat itu ada orang manggil salam di luar Pak Ustadz. Assalamualaikum gitu. Setelah saya buka bilang gini, mana mana suaminya gitu kan, tanya suami saya, keluar gitu, mungkin ke warkop gitu kan, ada apa kak gitu kan. Boleh nggak saya ajakin nganterin rokok, ternyata diajakin nyeles Pak Ustadz, kan suami saya bisa nyetir tapi nggak kerja Pak Ustadz gitu kan. Oke. Pas anak saya yang tua itu bilang gini Pak Ustadz, om saya mau ikut ayah aja om itu. Pas itu yang tamu itu bilang gini Pak Ustadz, udah nak gak usah ikut aja. Terus dia buka tasnya Pak Ustadz, ngasih uang 20.000. Ini gak boleh ikut ya, kakak gak boleh ikut, ini buat beli es krim aja, bilang gitu Pak Ustadz. Saya masih ingat, Masuk. beli es krim aja, iya bilang gitu, beli es krim Langsung aja, terkabul ya? gitu. Iya langsung terkabul. Terus malamnya itu Pak Ustadz bilang gini lagi, mah uangnya habis sudah, beli es krim nggak apa-apa nak, yang penting Farel kan bisa beli apa yang diinginkan gitu ya. Habis itu menjelang maghrib saya pikiran bilang gini, nak mama minta bantu doain ya gitu. Iya mah, saya doain nanti habis sholat isya kan, anak saya kan masih TK Pak Ustadz. Ya. TK A. Ya. Ya. Minta Ya, nanti, ibu minta doain apa? Minta doa apa? Enggak, pokoknya bilang gitu aja, nak minta bantu doa mama ya gitu. Oke. Ya mah nanti saya doain. Habis itu saya dikirim sampai habis isya, datanglah anak saya ngaji Pak Ustadz. Terus dia duduk di depan saya gitu, mah barusan saya udah doain, ya Allah kasih mama uang, katanya bilang gitu kan Pak Ustadz ya. Kasih mama uang, namanya anak kecil kan jujur Pak Ustadz. Iya. Tapi anak saya itu bilang gini lagi Pak Ustadz, mama punya ikan apa, saya mau makan. Ya Allah nak, mama cuma bisa beli tahu, barusan sisa uangnya gitu kan ya. Ayah mana? Ayah ke pengajian gitu kan. Biasanya ayahnya pengajian kalau pas malam Jumat itu Pak Ustadz ya. Biasanya di pengajian itu cuma jajan, nggak nasi Pak Ustadz. Terus anak saya bilang gini, mah saya pengen nasi kacang katanya. Kalau kata dia nasi pecel itu nasi kacang Pak Ustadz. Oke. Saya pengen makan nasi kacang gitu, ya Allah, nangis lagi saya Pak Ustadz. Terasa kecekik leher, anak saya minta lagi, ternyata uangnya nggak ada. Masih ingat saya Pak Ustadz. Saya nangis lagi, nak, kenapa minta gitu lagi kan? Mama udah nggak megang uang lagi gitu kan ya, mana ayahnya nggak kerja gitu. Sudah Pak Ustadz saya sholawatin di ubun-ubunnya lagi Pak Ustadz, disolawatin. Terus ayahnya datang kan, ayahnya udah tahu kan saya punya cuman tahu doang di dapur gitu kan. Si anak saya bilang, ya datang dari mana gitu, ke pengajian, nah dapat jajan apa ya gitu kan. Enggak jajan, udah kasih nasi barusan. Nasi apa ya? Nasi pecel loh. Saya yang minta, saya yang pengen, ayah yang dapat, katanya bilang gitu Pak Ustadz. Saya nangis lagi bilang gitu. Terus habis saya sholawatin itu ada orang tok-tokan Pak Ustadz. Ada orang tok-tokan, ternyata yang punya pengajian itu Pak Ustadz datang ke rumah ngantar nasi pecel gitu. Berapa banyak? Banyak ya? Dia nganternya banyak? Cuman sepiring Pak Ustadz, tapi saya gimana, cuman sepiring. Nganter cuman sepiring ini. Ini orang apa malaikat, saya masih belum percaya Pak Ustadz. Terus anak saya tuh makan, saya dipanggil, mas sini mah saya nggak pengen cuman makan sendiri aja. Saya cuman ini pengen makan berdua sama mama biar tahu gimana rasanya nasi pecel, katanya, biar ini mama nggak cuman doa aja, biar
Hain bilang gitu Pak Ustadz, dia ngomongnya kayak gitu. Habis itu kan nggak megang uang hari Sabtunya ke arisan, mau berangkat ke arisan Pak Ustadz. Oke. Pas ya habis sholat tahajud, mau keluar dari kamar mandi kan kayak ada orang bisikan gitu di telinga saya. Pak Ustadz bilang Oke. gini, kalau arisannya pengen keluar, bacalah apa Yasin 41 kali. Ternyata saya lihat di YouTube-nya Pak Ustadz, beneran dulu itu kalau nggak salah ada yang orang mu'alaf laki-laki paling Ustadz. Oke. Kenapa gitu? Iya. Dibacain Yasin 41 gitu, baru terkabul hajatnya. Barulah saya baca Pak Ustadz habis subuh 5, sholat duha 5 gitu. Oh, dicicil ya? Dicicil ya? Oke. Iya, dicicil. Sampai insya lunas 41 Pak Ustadz. Udah saya bilang sama anak saya yang pertama itu, nak, tolong ya, mama cuman bisa doa di sini, nggak mau berangkat sendiri. Nah, Farel sama ayah aja ke arisannya. Mah, arisannya udah dapet belum? Belum, nak. Saya harus baca apa ini, mah? Gitu. Gini aja, nak ya. Bismillahirrahmanirrahim pertama, terus yang banyak baca sholat. Oke, mah, gitu kan. Oke, mah, gitu kan. Terus berangkatlah sama ayahnya, yuk ya, berangkat ya, ini uangnya gitu, dikasih ke ayahnya yang 200 itu Pak Ustadz. Saya di belakang itu goreng tahu lagi Pak Ustadz, nanti pulangnya biar bisa makan gitu kan ya. Goreng tahu lagi kan, ngirit-ngirit Pak Ustadz. Terus jam 8 biasanya udah pulang, belum pulang Pak Ustadz. Loh, kok belum Kok lama banget pulangnya ya? Jangan-jangan dapat nih arisan gitu ya. Ternyata anak saya itu jam 8:10 datang Pak Ustadz, bilang gini, Mama, nggak usah goreng tahunya, mah, gitu kan Pak Ustadz. Loh, nggak usah goreng gimana tahunya? Beli ayam aja, mah, gitu. Dapat dari mana ayamnya? Ini suruh minta KTP sama orangnya gitu. Anak saya itu Pak Ustadz suruh minta KTP, berarti dapat uangnya. Nangis Pak Ustadz, gendong anak saya itu, gendong. Nyanyi sambil nyanyi Pak Ustadz, nggak usah goreng tahunya, beli ayam aja gitu Pak Ustadz. Nangis, ketawa. Maksudnya tadi minta KTP untuk apa? KTP itu untuk apa? Iya kan, kalau udah dapet kan KTP ada perjanjian Pak Ustadz, takut orangnya kabur gitu kan Pak Ustadz. Oh gitu, yes. Oke. Iya sudah, saya langsung ambil uangnya itu, udah Pak Ustadz. Oke, sebentar Bu, sebentar gitu ya, kan. saya mau tanya. Iya. Tadinya Ibu kan tuh ada bisnis menjahit, terus ini kemudian Iya. tidak menjahit lagi tuh kenapa berhenti ya? Jadi tidak ada penghasilan? Bukan berhenti Pak Ustadz, tapi di pandemi ini orang yang lagi jahit itu mulai berkurang. Oh begitu. Cuma cukup buat belanja arisan, nggak bisa nabung gitu maksudnya Lah, Pak Ustadz. Gitu. tapi kan pandemi kan mulainya tahun 2020. Tadi kejadian itu tuh tahun berapa? Tahun 2018 kan? 2019? Iya, 2018 sampai 2020 kan saya ada hutang di bank gitu Pak Ustadz, cuman bisa bayar di bank gitu kan. Oh gitu. Gitu Pak Ustadz. Iya, cuman cukup gitulah, nggak ada tabungan gitu. Oke. Jadi terus gini, sebentar. Saya mau tanya lagi. Orang apa Iya. tetangga nggak nyinyir tuh beli mobil bisa kok makan aja susah atau gimana? Nggak ada nyinyir gitu? Enggak tahu kalau yang makan aja susah, enggak tahu. Cuman kan orang-orang itu tahunya suami saya nggak kerja, nggak pernah nampakin saya ini enggak. Yang tetangga tahu itu saya kan punya mobil, suami nggak kerja. Saya kok bisa ya? Kok aneh ya gitu ya? Iya, kok bisa ya, aneh gitu. Dikirain punya apa pelihara tuyul atau gimana? Iya, dikira pelihara tuyul gitu Pak Ustadz. Udah kalau saya lagi ke tetangga atau beli apa itu,
pada ngomongin Pak Ustadz, mana ada suami nggak kerja, Tapi bisa beli cuman mobil. kerjaannya di rumah, ya beli mobil, sedangkan yang kerja di proyek ini, yang kerja di pabrik rokok aja gaji 2.400.000, cuman ini tinggal capeknya aja, nggak bisa beli apa-apa gitu Pak Ustadz. Cuman diem aja. Ibu nggak pernah jawab. Ngomong Mbak, Mbak apa nggak pernah jawab? nggak pernah jawab Ustadz, biarin aja gitu. Yang penting saya saya anu aja, jalan saya benar gitu Pak Ustadz. Oke, nah keajaiban apa lagi yang Mbak rasakan? ATM terisi? ATM pernah terisi sendiri, pernah Pak Ustadz 800. Waktu itu pas sanyo air kan mati Pak Ustadz ya. Ya. Sanyo air mati, saya nggak punya uang Pak Ustadz, ini sama suami saya, ya ngutang aja karena bengkel gitu kan, karena bengkel berapa mah gitu, 300 gitu kan, katanya itu 500, ini saya punya uang 300, nanti sisanya 100 buat belanja gitu kan. Udah dibetulin Pak Ustadz, seminggu dari yang sanyo mati itu, saya bilang gini kan, baca sholawat terus-terusan Pak Ustadz ya, saya bilang gini pas hari Jumat sama suami saya, berangkat, habis berangkat sholat Jumat gitu, saya bilang gini ke suami saya, ya minta tolong dong, apa mah gitu, ATM liatin gitu kan, liatin, oh aneh-aneh aja ini, apa dapat kiriman apa dari kakak saya kan ada di Jawa Pak Ustadz. Oke, terus? Ada kiriman apa dari kakak, nggak ada, aneh-aneh aja, udahlah yakin aja gitu kan. Udah suami saya tuh nggak percaya Pak Ustadz, tapi besoknya lagi kepikiran kata-kata saya, kan saya kerja di rumah Pak Ustadz, dan jadi nggak bisa keluar, cuma suami saya. Ternyata Pak Ustadz, suami saya tuh lemparin resi Pak Ustadz, apa ini ya gitu, ternyata ATM-nya ngisi 800, kapan harinya itu cuma 50.000 gitu, benerannya gitu, beneran gitu, coba lihat sendiri yuk ke ATM gitu Pak Ustadz ya. Saya ke ATM sendiri mau ngambil, beneran Pak Ustadz, ada uang masuk 800.000 gitu. Terus saya ngomong sama suami saya, kalau memang ini ayah, gini aja, kalau ayah ya 300-nya ayah kasih ke temannya aja buat bayar utang, 500-nya saya sedekahkan ke anak yatim. Kalau memang mama yakin kayak gitu, nggak punya uang, nggak pegang uang, nggak apa-apa, yuk nggak apa-apa gitu suami saya Ustadz. Oke. Udah saya ngambil 500-nya Pak Ustadz, 500-nya disedekahkan, dikasih sama anak yatim, ya 500-nya. Nggak taunya selang berapa hari lagi isi lagi Pak Ustadz. Berapa? 1.600.000. 1.600.000. Kok bisa tahu ngisinya tuh dari mana taunya data? Ini Pak Ustadz, suami kakak saya yang ada ini telepon, teleponnya gini, Dek, apa kabar gitu kan, baik Kak gitu, anak-anak mana gitu, main. Pas anak-anak saya itu bilang, kan manggilnya bapak ke kakak saya itu, Pak Ustadz, Pak, saya pengen ganti sepeda dong gitu kan, anak saya itu, Pak Ustadz, sepeda apa nak gitu, ya udah berapa sepedanya, palingan 500 Pak gitu kan, anak saya, palingan 500 Pak, kata teman saya tuh 500 gitu kan, ya udah nanti saya kirimin ya gitu. Terus kakak itu nelpon lagi besoknya, Dek tolong lihat di ATM ya, ada ini saya ngirim 500 buat beli sepedanya si Farah gitu kan ya. Oke, terus? Saya tadinya namanya Farah. Terus saya liatin Pak Ustadz, loh ini kok lebih uangnya, katanya mau ngirim cuma 500, kok ada 2.300.000 gitu Pak Ustadz. Saya telepon lagi, Kak, kirim berapa tadi malam? 500. Beneran, gak salah ngirim, beneran 500. Ya Allah, kok uang ini balik lagi gitu, malah tambah banyak, tambah 2 kali lipat kan. Iya,
Oke. 2 kali lipat. Suami saya bilang gini, mah datang lagi uangnya gitu, datang lagi. Gimana mah kalau kita kasihin aja ke anak yatim? Ih, jadi ketagihan, itu kan, jadi ketagihan nih gitu. Ya udah gini aja lah, pas ini mau disodokoin ternyata ada saudara yang pengen dibantu sih, udah nggak jadi yang mau disodokoin, mending dikasih pinjam aja gitu Pak Ustadz. Mm-mm. Yang Oke. angsuran itu, yang angsuran 1.600.000 pernah ada yang bayarin Pak Ustadz, yang di bank itu pernah. Oh, bukan yang ponakannya ya, orang lain yang bayarin. Bukan, banknya itu kan saya nggak ada ini, nggak bayar selama 6 bulan sebelum dilunasin sama ponakan saya itu Pak Ustadz. Kok nggak Oke. ada yang nagih gitu. Dan Oke. lalu saya datang ke bank Pak Ustadz, pihak banknya yang datang ke rumah saya cuma mintanya kayak gitu, ditagih aja sini Pak gitu. Kok sampai ini nggak ada yang nagih gitu Pak Ustadz, ya, sampai tanggal 28 nggak ada yang nagih gitu. Terus akhirnya? Orang banknya itu datang ke rumah, dikira mau nagih yang angsuran itu Pak Ustadz, ternyata Bu gini Bu, saya cuman ada yang mau dikasih tahu apa Pak gitu kan ya. Ini Bu, kan bulan sekarang Ibu udah bayar nih, Ibu nggak pernah telat bayar. Ini ada usulan dari direktur bagi yang nggak pernah bayar, yang maksudnya yang rutin bayarnya tepat waktu gitu, ada pengecilan angsuran Bu gitu kan. Beneran Pak gitu kan. Iya Bu, sebesar berapa? Kan Ibu awalnya 1.600.000, ini per bulannya jadi 1.300.000 Bu gitu, mulai bayar bulan depan. Ya Allah ya Karim, mana ada yang bayar katanya bulan ini, malah angsuran diperkecil jadi 1.300.000 gitu Pak Ustadz. Pokoknya Oke. baca sholawat. Halo, Iya. Ibu, berarti Ya, halo Pak. sejak pandemi, sejak corona sampai sekarang itu memang tidak ada penghasilan atau pemasukan yang tetap Iya, ya. nggak ada nggak ada Tapi penghasilan, anehnya Pak berkat Ustadz. salawat semua terpenuhi. Iya, malah terpenuhi Pak Ustadz gitu. Mungkin ya Allah, mungkin nggak ada pekerjaan kayak gini, mungkin ini hikmahnya, suruh perbanyak sholawat atau gimana gitu. Makanya saya perbanyak sholawat, manfaatin luang yang ada, waktu yang ada gitu Pak Ustadz. Pokoknya Oke. gimana ya? Oke, Ibu, Baca Mbak, sholat. sudah hampir 50 menit kita ngobrol. Singkatnya, coba Mbak kasih pesan-pesan dong sama teman-teman yang mendengarkan Iya, ini. buat teman-teman muslimin muslimah yang lagi kesusahan gitu, jangan males baca Al-Quran, jangan males baca sholawat. Sholawat itu memang membantu sekali untuk kebutuhan kita, terutama yang lagi susah gitu, pokoknya jangan cari ke sesama manusia dulu, Allah dulu, Allah lagi, Allah lagi, terus, baca ya. sholawat biar gitu ya, gitu Masya aja, Allah. Ustaz. Nah, Oke. pokoknya ya, kalau ingat sama Nabi, pasti Nabi dekat sama kita gitu Masya aja. Allah, luar biasa. Pasti Nabi selalu bersama kita gitu, kalau kita ingat sama dia, sama beliau gitu Pak Ustaz. Oke, terima kasih Bu ya atas Iya. kesediaannya diwawancarai untuk sore kali ini. Iya,
Ya. Terima kasih juga sama Pak Ustadz ya atas ilmunya juga. Masya Allah, luar biasa. Oke, Terima kasih. oke, saya Ya, pamit Bu salam ya. untuk keluarga ya Mas. Iya Iya, ya, iya, terima iya. kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah tadi, teman-teman itulah tadi wawancara saya dengan seorang ibu dari Madura yang beliau tidak mau disebutkan identitasnya. Berkat salawat, meskipun beliau itu tidak punya penghasilan yang tetap karena kondisi pandemi tidak ada yang order jahitannya beliau, namun rezeki yang datang kepada beliau itu bertubi-tubi dari kejadian-kejadian yang aneh yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Oke teman-teman yang sudah bagi teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban salawat, langsung saja untuk memberikan kisah-kisahnya kepada saya agar saya wawancarai ke WhatsApp dengan nomor 0812 7716294 di WhatsApp dengan nomor 0812 7716294. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.